Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pemirsa, white paper LPM UI mengusulkan ada beberapa rekomendasi agar Indonesia masih bisa menjadi negara maju di 2045. Yaitu mendorong yang pertama adalah ekonomi digital, ekonomi kreatif, transisi energi, penyempurnaan hilirisasi, hilirisasinya tidak ditolak tapi disempurnakan, lalu juga memanfaatkan geoekonomi. Saya ingin ke Pak Kaikal dulu. Pak Kaikal, kalau melihat apa yang disampaikan oleh white paper, kalau kemudian nanti disampaikan oleh calon-calon presiden akan dipenuhi, tapi ternyata tidak dipenuhi. Artinya betul-betul ya, 2045 itu hanya ada di atas kertas, Indonesia menjadi maju ya, Pak Kaikal. Iya, jadi apapun yang diusahakan jika mengikuti ya saran-saran tadi juga dari para analis gitu ya. Kita sebenarnya mungkin akan berada pada second best gitu. Kalaupun memang kita tidak menjadi negara maju dengan apa-apa yang kami rekomendasikan dan reformulasi kebijakan gitu ya. Iya. Ya insya Allah Indonesia akan tetap memiliki ya kelas menengah yang kuat dan inovatif dan produktif. Dan ini memang akan menjadi juga modal besar bagi kita untuk menjadi negara maju mungkin di 10 atau 20 tahun berikutnya dari 2045 gitu. Yeah. Jadi lakukan yang terbaik juga gitu buat pemerintahan ke depan, tetap realistis dan objektif. Kita di LPM nurturing evidence based leader gitu. Dimana kita ingin memiliki pemimpin ya, kita tahu bahwa dari LPM juga pemimpin negara ini hadir gitu ya. Yeah. Kita ingin memiliki pemimpin yang memang ya evidence based ya. Baik. Berdasarkan data dan fakta untuk merencanakan agenda-agenda pembangunan gitu. Yeah. Agar memang nanti jika tidak terjadi misalnya misproyeksi itu akan terjadi nanti bisa ya sumber daya yang terbuang gitu. Baik, Pak Kaikal, ini pertanyaan terakhir saya. Saya mengutip apa yang ditulis di white paper. Kalau Anda sebagai Ketua LPM FEB UI masih yakin bahwa Indonesia 2045 itu tetap emas atau Indonesia cemas seperti yang ditulis di white paper? Sebenarnya kami tidak menulis ya Indonesia cemas gitu ya. Ada loh di dalam di chapter 7 itu saya baca loh, Mas Kaikal. Kami hanya mengingatkan pemerintah bahwa memiliki ambisi yang terlalu besar itu mungkin akan berakibat buruk kepada ya tadi agenda-agenda pembangunan, karena bagaimanapun juga nanti perencanaan misalnya fiskal pemerintah itu kan berdasarkan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi yang ingin ditargetkan kan, dan itu boleh jadi nanti menyebabkan inefisiensi dan sebagainya. Jadi kami realistis bahwa sebaiknya yang dituju adalah menciptakan kelas menengah yang kuat, inovatif dan produktif untuk kemudian mencapai Indonesia maju di mungkin beberapa tahun berikutnya setelah 2045. Oke, terima kasih Pak Kaikal Nur Yakin sudah menyempatkan untuk tetap bergabung bersama kami lewat telekonferensi dari Australia. Selamat tiba nanti di Indonesia dengan selamat. Terima kasih Pak Kaikal. Bu Nina, kalau melihat yang terjadi sekarang, 2045-nya tetap akan ditargetkan Indonesia maju atau memang harus dikoreksi kalau menurut Anda? Saran saya dikoreksi saja karena toh jelas bahwa tren kita masa lalu itu tidak baik, tapi tren masa depan bisa dikasih skenario kan. Dan ada skenario yang dilihat ya kalau kita perhatikan di draftnya dari RPJN. Itu ada skenario, cuman tetap aja skenario tinggi gitu ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kan, kenapa nggak lihat usaha yang dilakukan untuk mencapai 1-2% pertumbuhan selama 10 tahun aja susah sekali kan, untuk naik dari 5 ke 7 itu kan 2% hanya dalam 10 tahun toh nggak tercapai. Nah yang penting di situ sebetulnya cara menerapkan program hilirisasi yang disempurnakan tadi, seharusnya yang dilihat siapa yang menikmati terbanyak kalau program itu berjalan, itu sektor pertanian, bukan pertambangan. Lapangan kerja di pertambangan itu kecil sekali ya, dan kalau kita lihat itu kan sebagian besarnya perusahaan asing. Jadi profitnya akan jatuh di perusahaan yang bukan milik Indonesia. Dan pertambangan juga akan habis pada waktunya kan? Ya, itu ada potensial ada potensi dari tambangnya kan. Jadi hati-hati dengan sektor tambang karena ini seolah-olah siapa cepat dia dapat gitu kan, konsesinya diambil gitu ya. 21 perusahaan asing, 2 perusahaan Indonesia gitu untuk sektor nikel misalnya, kita melotot loh. Kok Indonesia cuma 2 gitu kan. Nah ini menjadi pertanyaan besar dari sisi ketimpangan. Ya ketimpangan dari pembagian kue. Tapi satu lagi lapangan kerja. Lapangan kerja
tenaga kerja itu banyaknya di pertanian. Jadi hilirisasi harusnya mulai di sektor pertanian. RRT itu modernisasinya diawali dari sektor pertanian. Juga Amerika juga kalau kita Amerika itu kan mulai dengan pada saat itu mekanisasi ya di pertanian. Jadi setelah food itu menjadi secure ya, jadi aman ya. Nah, Indonesia kan belum aman nih, foodnya masih impor, masih ribut gitu ya. Kelaparan di mana gitu masih ada. Nah, itu yang diamankan duluan. Nah, baru hilirisasi pertanian ini akan naik jadi agribisnis, naik menjadi produksi yang berlimpah begitu kan. Di samping memang boleh saja mengelola hilirisasi tapi hati-hati. Karena kan kita bagi ini renewable resources ya kalau pertanian, kehutanan. Tapi ini non renewable, jadi tidak bisa tergantikan. Kalau udah diambil isinya ya habis gitu. Ini yang mengkhawatirkan di situ. Jadi trade off-nya kan uang yang terbatas kok dikasih ke sektor yang lapangan kerjanya kecil. Lapangan kerja besar malah jadi sektor informal. Jadi data ketenaga kerjaan kita sektor informal meningkat. Ya sekitar 5 tahun terakhir itu menyedihkan gitu. Jadi artinya informal kita itu beban dari pembangunan. Terima kasih Bu Nina. Mas Andi, kalau Anda lihat berarti 2045 setuju tidak? Koreksi lah, jangan terus-terusan dipantengin padahal tidak akan tercapai. Ya kita harus realistis ya dengan kondisi yang ada. Memang perlu ada penyesuaian data dan angka yang mungkin itu akan jauh lebih masuk akal lah gitu ya. Nah oleh sebab itu karena pemerintahan hari ini akan segera berakhir di tahun 2024, tentu kita berharap pemerintahan baru ini bisa menyusun ataupun membuat satu langkah yang jauh lebih realistis untuk mencapai Indonesia emas tadi gitu ya. Sebagai suatu hal motivasi untuk mencapai satu tujuan dan target tertentu sih oke-oke saja, tidak ada masalah. Tapi fokusnya mau kemana, kemudian target tujuannya apa, sehingga ketika kita melangkah ya itu sudah terarah betul gitu. Jangan seperti mendapat mainan baru gitu ya kan. Hilirisasi ini seperti mendapat mainan baru gitu ya. Padahal kalau kita lihat PDB kita saja seperti yang Bu Nina sampaikan, mana sektor-sektor yang seharusnya itu menjadi sektor utama kita. Mas Andi setuju tidak dengan saran dari white paper itu untuk kemudian fokus ke ekonomi digital atau ekonomi kreatif daripada memperkuat industri? Karena kalau kita lihat kan industri inilah penopang sebenarnya negara-negara maju. Saya setuju, Mas. Tetapi kita juga mesti punya prasyaratnya gitu. Industri kreatif ya, digital itu kan ada prasyarat yang harus kita penuhi juga. Ya, diantaranya kemampuan sumber daya manusia kita. R&D-nya juga ya. R&D-nya juga, kemampuan menguasai teknologinya juga. Tapi kalau itu tidak kita lakukan atau tidak kita miliki, ya kita nggak bisa bicara banyak. Justru kita hanya akan menjadi negara konsumen. Ya karena pasar yang besar ini tentu menjadi daya tarik kita sendiri bagi banyak negara untuk masuk ke kita. Gitu. Terima kasih Mas Andi. Mbak Putri singkat saja, 2045 setuju tidak itu dikoreksi? Jangan itu jadi Indonesia emas, nanti jangan-jangan Indonesia tembaga begitu, bagaimana? Kalau kita sih ini justru jadi penyemangat ya, karena tadi rekomendasi yang dari LPM juga sebenarnya kan lagi ongoing kita lakukan dan kita kasih landasan hukumnya di DPR. Misalnya kalau kita benar-benar bisa menyempurnakan hilirisasi bukan hanya di sektor tambang gitu, misalnya di pertanian dan lain-lainnya, potensi ekonominya sangat besar sampai dengan 545 miliar US dollar. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal ekonomi digital, kalau kita benar-benar bisa memaksimalkan pembangunan infrastruktur digital, literasi digital untuk generasi muda, ekonomi digital kita kan sekarang potensinya besar, bisa jadi 40% dari pasar ASEAN. Jadi yang tadi disampaikan Mas Handi, kalau misalnya kita tidak mau jadi market saja, tentu segala sesuatu yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Pak Jokowi itu sudah seharusnya dilanjutkan nanti. Terus ekonomi kreatif juga, kita punya dana abadi kebudayaan 5 triliun rupiah. Terus LPDP itu bagian dari endowment fund kita untuk dana pendidikan. Dana abadi pendidikan kita 600 triliun. Jadi kalau LPDP sekarang sudah bisa mengelola talentanya, alumni dan juga yang sekarang sedang mengambil beasiswa untuk mengambil sektor-sektor yang promising, ekonomi digital dan kreatif ini, kita bisa menuju ke negara emas 2045 ini. Jadi harus optimis. Terima kasih. Pak Peter singkat saja, emas atau perunggu atau perak di 2045? Bang Leo, saya sedih sekali kalau kita kemudian mengkoreksi cita-cita Indonesia emas. Ya, karena cita-cita emas itu adalah amanah proklamasi. Ya masa kita merendahkan, menurunkannya? Karena 100 tahun sudah merdeka. Hanya dikarenakan kegagalan kita di masa lalu. Jadi saya kasih contoh ini Mas Leo. Singkat saja. Kalau anak saya, anaknya Mas Leo, selama ini dapat ulangannya di sekolah nilainya 5. Kemudian apakah kita akan mengatakan, nak jangan lagi bercita-cita nilainya 10 ya?
kemampuanmu cuma 5. Turunkan standar ya. Itu menyedihkan sekali. Baik. Apalagi kita tahu bahwasanya kita punya potensi yang sangat besar Oke. untuk menjadi negara besar. Jadi Baik. tetap kita harus punya cita-cita Oke. Indonesia emas. Persoalannya ke depan, Oke. apa yang disampaikan di dalam white paper itu adalah warning. Terima kasih. Apa yang kurang kita perbaiki. Terima kasih Pak Peter, dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Semoga Indonesia bisa menjadi emas di 2045 atau tahun yang lain. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.